dalam hadiratnya ada kuasa, ada kemuliaan, dan ada pemulihan. Amin. Inilah tiba saatnya kita berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan dimanapun kau berada. Bagi Allah yang duduk, kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sebab besar, sebab ajaib Allah kita. Haleluya, amin. Mari di dalam hadirat Tuhan kita teduhkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Sebab penyertaannya, anugerahnya luar biasa bagi setiap orang yang menanti-nantikan Allah. Haleluya. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah
Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca, dengar, dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, Minggu 24 Maret 2024. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang beribadah, memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami hendak merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga setiap kami yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca di Mazmur 92 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tuhan hakim yang adil, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian pembacaan di dalam Mazmur 92 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Pernahkah terlintas di pikiranmu untuk apa kita hidup di dunia ini? Hidup seringkali berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Banyaknya masalah yang datang dan pergi seringkali membuat kita lelah dan merasa tidak berdaya. Memang hidup tidak selalu menyenangkan, namun juga tidak selalu menyedihkan. Ada kalanya kita bahagia, namun juga ada kalanya kita merasa sedih. Semua itu adalah bagian dari sebuah perjalanan kehidupan. Itu semua adalah dinamika daripada kehidupan. Perjalanan hidup bukan sekedar dilalui dan dilewatkan begitu saja, tapi setiap momennya mengandung makna bagi kehidupan kita. Memaknai sebuah kehidupan bukan sekedar kita bersyukur, namun juga senantiasa menikmati setiap hal yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Amin. Setiap masalah yang datang akan memberikan makna tersendiri bagi perjalanan hidup kita. Setiap kebahagiaan yang datang akan mewarnai perjalanan hidup kita. Terus berjalan ke depan adalah hal yang terlihat mudah, namun pada kenyataannya hidup tidak semudah itu. Lalu apakah kemudian dalam hidup ini kita hanya akan diam di tempat? Berjalan di tempat? Tentu tidak juga. Barangkali kita sering mengeluh tentang apa yang kita hadapi. Pada dasarnya mengeluh juga merupakan salah satu bentuk cara untuk mengeluarkan keluh kesah yang ada di dalam hati. Namun menjalankan hidup ini tentunya akan terasa lebih mudah bila kita bisa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas bukan hanya berarti tidak mudah mengeluh, akan tetapi juga sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Terkadang kita tidak sadar bahwa ada orang yang membutuhkan kita. Berbagi pada orang yang membutuhkan berarti kita menyadari bahwa makna dari perjalanan hidup ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Amin. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan, tapi asalkan pastikan kita tidak berhenti. Teruslah berjalan. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca di dalam Mazmur 92 ayat 1 sampai ayat 16. Kalau kita lihat mulai dari ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Mazmur 92 adalah satu-satunya mazmur yang berisikan nyanyian yang dinyanyikan pada hari Sabat. Mazmur ini dinyanyikan pada waktu pagi maupun malam pada hari Sabat. Mazmur ini berbicara tentang perbedaan antara orang jahat, ya, atau biasa disebut juga fasik, dengan orang benar. Nah, orang fasik bagaikan rumput yang ada di segala tempat, bertumbuh
tetapi kemudian segera lenyap. Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa ketika orang-orang jahat bertumbuh seperti rumput dan semua yang melakukan kejahatan berkembang, pertumbuhan mereka itu hanyalah berakhir dalam penghancuran untuk selama-lamanya. Itu di ayat 7. Sebaliknya, orang benar adalah bagaikan pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Dua macam pohon ini dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan keadaan orang benar. Pertanyaannya, mengapa? Ya karena kedua pohon ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang tahan terhadap segala keadaan cuaca. Pohon ini melambangkan kehidupan. Kalau saudara baca di Kidung Agung 7 ayat 7, ya kan? Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Iya kan? Jadi pohon ini melambangkan keindahan, tapi juga ketegasan dan keagungan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semuanya itu adalah lambang kondisi kemakmuran, kebahagiaan untuk orang benar. Orang fasik akan ditebang, tetapi orang benar akan tumbuh subur. Demikian pula orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pohon aras ialah sejenis pohon jati yang tumbuh di Libanon. Itu kayunya sangat awet, kuat dan tidak mudah rusak. Batangnya itu besar dan tinggi, kokoh dan juga berumur sangat panjang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Raja Salomo membeli kayu aras ini untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Pohon aras memberi kita gagasan tentang keagungan, stabilitas, daya tahan, dan tidak mudah rusak. Dalam Mazmur 92 ini, pemazmur juga menyatakan siapakah orang benar itu. Paparnya ya di ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi perhatikan Bapak Ibu, orang benar bertunas dan akan tumbuh subur. Ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Amin. Ada tanda kelahiran baru. Orang benar adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan dan yang akan bertunas di pelataran Allah kita, itu di ayat 14. Mereka, yaitu orang benar, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Setia bersekutu, setia juga melayani Tuhan. Mereka akan tetap setia kepada Tuhan sampai Allah memanggil mereka kembali. Di ayat 15 itu sangat jelas, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kehidupan orang-orang benar akan terus menerus memberi hasil buah-buah kebenaran. Dari dalam hidup mereka, orang akan melihat bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di ayat 16 dikatakan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua hal tersebut merupakan ilustrasi dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah buah yang kita hasilkan dari dalam hidup kita? Ya, saya berharap semoga yang berikut inilah yang dilihat orang yang ada dalam hidup kita
di ayat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 24. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya ini yang nampak dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari berusaha agar buah roh ini ada dalam hidup kita. Baik ketika kita masih muda, masih kuat dan penuh semangat, dan tetap ada, serta semakin melekat ketika kita ditambahkan usia dan terus memasuki usia dalam tahun-tahun yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Buah roh ini adalah goal dari sebuah kehidupan Kristen. Karena apa? Pohon dinilai dari buahnya. Dan Tuhan Yesus berpesan kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Ya buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan. Dan itu semua tergambar dalam Galatia pasal 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya kan? Ini yang akan nampak. Mari dalam hidup ini, apapun yang kita alami, saya juga mau katakan bahwa setiap episode kehidupan ini mari kita nikmati. Nikmati bersama Tuhan. Mungkin itu pergumulan, tantangan, kesulitan. Dan itu tidak selamanya dalam hidup kita. Ya, kebahagiaan dan kesukaran itu saling memberi kesempatan. Ya kan? Hari ini kita mungkin sedang diproses, berada di padang gurun, tapi mungkin besok kita berada di tanah Kanaan. Ya kan? Tidak selamanya kita ada di padang gurun. Tapi ingat, ketika sudah ada di tanah Kanaan, kita harus tetap melekat sama Tuhan. Amin. Kita tetap juga mau setia kepada Dia dan jangan meninggalkan Dia. Berjalan bersama Tuhan. Amin. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini akan semakin memperlengkapi kita dan kita tahu hidup orang benar dan bagaimana kehidupan orang fasik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar dari apa yang kami baca dari firman-Mu. Mazmur 92 ayat 1 sampai ayat 16. Kiranya kami tetap melekatkan hati kami kepadamu, sebab orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Hidup kami untuk memberitakan bahwa Tuhan sumber keselamatan. Kami harus memberitakan Injil, sebab itu adalah prioritas utama semasa Yesus hidup sebagai manusia. Maka kami pun akan mengikuti teladan itu, memberitakan Injil, memberitakan Injil. Tidak ada hari tanpa memberitakan Injil. Terpujilah Engkau, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Maka dengan apa kami akan balas kebaikan Tuhan, selain kami mau mempersembahkan ucapan syukur kami
untuk menopang pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka kami berdoa setiap mereka yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Setiap pemberian akan memperbesar keuntungan mereka yang memberi. Berkati dan Tuhan mengenal hati mereka. Mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang kekurangan karena memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang bangkrut karena menopang pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka semua akan hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sambil memberi, kami siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita telah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk membawa setiap persembahan ke rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa melakukan persembahan lewat transfer yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Topang kami di dalam doa dan juga Bapak Ibu, kami yayasan membutuhkan banyak hal, pembiayaan, operasional, juga kebutuhan untuk perpanjang kontrak ruko, bahkan kerinduan kami punya 1 unit ruko ya, tidak ada perkara yang mustahil ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita percaya, kita berdoa. Amin. Iya tentunya ya. Baik, kita siapkan diri untuk menerima tubuh darah Kristus, menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saya silakan saudara mempersiapkan hosi dan anggur sambil saudara mempersiapkan diri. Saya akan membaca landasan perjamuan kudus di 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita semua berdiri. Kita ambil roti atau hosti. Mari kita pegang, kita angkat. Dan mari kita katakan sesuai dengan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita pegang dan kita angkat, katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos. Saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dicurahkan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Saat ini kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Kami yang susah dihibur. Kami yang kekurangan sudah diberkati. Maka apa yang kami percaya itu yang kami alami. Kami bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan hidup kekal dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dan hamba berdoa untuk setiap mereka yang beribadah hari ini. Tuhan kenal setiap mereka, Tuhan lawat mereka, jawab doa-doa mereka. Yang sakit sudah disembuhkan, Tuhan menjawab
setiap kebutuhan mereka. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah terlintas di hati, di pikiran, tidak pernah didengar. Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau bagi mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Mereka tidak kekurangan, tidak ada yang miskin, tidak bangkrut, tidak pilot, dan mereka tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pemberian akan memperbesar keuntungan mereka. Terpujilah Engkau. Juga kami doa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kiranya Tuhan cukupkan biaya operasional dan juga perpanjangan kontrak daripada ruko ini. Pada saatnya Tuhan siapkan. Kami selalu mohon kepadamu, Tuhan berikan kami 1 unit ruko. Tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kiranya mereka yang selalu menopang Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan berkati berkelimpahan. Terima kasih bangsa dan negara kami ada dalam rencana Tuhan. Berkati pemerintah yang ada. Setiap keputusan yang diambil, keputusan yang diwarnai dengan takut akan Tuhan. Berkati semua elemen bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.